dalam Tuhan Yesus Kristus.
kau jamah hati mereka, kau jamah keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Kembali bersama saya Pendeta Nono Robi Harjo dari Purwokerto, Kota Mendoan, Banyumas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Injil Lukas 18 ayat 18 dikatakan demikian. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sekali lagi, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Demikian pertanyaan seorang anak muda, seorang pemimpin muda agama Yahudi yang dilontarkan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Saudara, mungkin selama ini kita datang ke gereja, mungkin selama ini kita rajin ibadah di gereja, dan suka sekali akan mencari-cari kunci rahasia kehidupan ini, kunci-kunci rahasia untuk hidup diberkati, kunci untuk berhasil, kunci untuk pernikahan yang bahagia, dan lain sebagainya. Saudara sudah dikasih tahu kuncinya, saudara sudah dikasih tahu teorinya, saudara dikasih tahu landasan ayat firman Tuhannya. Tapi kita seringkali merasa sangat susah atau merasa sulit untuk melakukannya semuanya itu, dan akhirnya kita gagal dan frustasi. Kenapa? Apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan tidak semulus jalan tol. Dan bahkan kita sudah melakukan step by step, secara rinci, secara urut, bagaimana direncanakan sesuai dengan teori yang kita dapat, sesuai dengan materi yang kita dapat untuk mewujudkan keberhasilan dalam kehidupan kita. Tapi tidak berhasil juga, saudaraku, dan merasa selalu gagal dalam mewujudkan keinginan dan mimpi kita. Saudaraku, bahwa untuk berhasil dikatakan supaya kita harus bekerja keras dan jangan malas. Kita sudah bekerja keras, tapi nyatanya hasilnya tidak memuaskan. Kita sudah belajar untuk rajin ibadah, datang ke gereja, tapi faktanya sepertinya Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Sama pertanyaannya seperti seorang pemimpin agama Yahudi yang kaya itu, saudara. Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus aku perbuat untuk bisa masuk surga? Apa yang harus aku perbuat untuk memiliki kehidupan yang sejati? Hidup lebih daripada hidup, bukan hanya sekedar hidup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lukas 18 ayat 18 sampai 22 dikatakan demikian, saudara. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 19 jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." 20, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu."
kata orang itu. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Come on and follow me. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, di zaman itu seorang pemimpin agama Yahudi yang kaya itu sedang hidup dalam hukum Taurat Musa. Dijelaskan pada ayat yang ke-21, saudaraku. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Hebat bukan saudaraku? Dengan bangga, anak muda ini, pemimpin rohani ini, pemimpin agama Yahudi ini berkata, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Soleh, orang yang alim, orang yang begitu hidupnya menjaga seperti apa yang dikatakan sesuai aturan hukum Taurat Musa. Dia bertanya bagaimana caranya untuk bisa masuk surga dengan melakukan hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya seseorang bisa dengan sukses, excellent melakukan seluruh isi hukum Taurat dengan sempurna? Di sini Yesus mau berkata bahwa untuk menjadi sempurna itu bagaimana kita bisa bertemu, berjalan dalam kebenaran itu sendiri. Yaitu dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, datanglah kemari dan ikutlah. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah jalan. Akulah satu-satunya jalan. Akulah jalan itu. Akulah kebenaran, karena dia adalah kebenaran. Saudara, untuk bisa sempurna dia harus hidup di dalam dan bersama dalam kebenaran, di dalam dan bersama dengan Yesus. Tidak seperti apa yang dipikirkan oleh pemimpin muda. Seorang muda dari kalangan rohani Yahudi itu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dicari dan yang diinginkan orang selama ini? Apa yang saudara inginkan selama ini? Apa yang saudara cari selama ini dalam kehidupan saudara? Sebagai hamba Tuhan, saya hanya mengingatkan bahwa faktanya apa yang kita cari dan inginkan itu semuanya belum tentu bisa terwujud dengan sempurna. Sekalipun kita sudah menyusun rencana, sekalipun kita sudah menyusun suatu strategi yang terbaik, dan hasilnya kadang-kadang nol. Akan tetapi faktanya bahwa kegagalan demi kegagalan itu seringkali membuat kita kecewa dan frustasi, saudara. Betapa tidak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita merintis usaha, kita bekerja,
Faktanya hasilnya belum begitu memuaskan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kegagalan itu seringkali membuat kita kecewa dan frustasi, membuat orang hopeless, membuat orang tidak lagi punya daya dan semangat untuk berjuang dalam hidupnya. Ingat saudaraku, rencana kita boleh gagal, tapi rencana Tuhan itulah yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Percayalah bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kau hari ini berada pada posisi yang sulit dalam hidupmu, saat ini saya mau berkata kepadamu bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik buat hidupmu. Apapun yang terjadi, jangan engkau menyerah, jangan engkau diam, jangan engkau membisu, tapi nyatakanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan di dalam segala doa dan pergumulan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai ikut Yesus gak mau ikut Yesus, tapi suka berkatnya saja. Ikut Yesus gak mau, berkatnya suka sekali. Saudaraku, selanjutnya dalam Lukas 18 ayat 23 sampai 27 dikatakan demikian, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Saudaraku perhatikan, ia amat sedih. Dalam kitab yang lain, Injil yang lain diceritakan bahwa ia sangat sedih dan meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Yesus itu membuyarkan seluruh impiannya, seluruh kerja kerasnya, seluruh kehidupannya yang selama ini ia jalani. Saudaraku, ia sudah mengumpulkan harta kekayaannya bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, dengan satu pernyataan, jual semuanya itu, bagikan kepada orang miskin, datanglah kemari dan ikutlah aku. Pernyataan Yesus ini tidak membuat semua orang senang. Pernyataan Yesus ini membuat hati si pemuda kaya ini sangat sedih. Kenapa? Dia sudah berjuang untuk hidupnya. Dia inginkan bahwa apa yang dia suka dia dapat, apa yang dia mau dia nikmati. Saudaraku, dia kumpulkan menjadi orang yang disebut dengan kaya, dan dia berharap ketika mati dia masuk surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ternyata kekayaan, harta, materi membuat seseorang itu buta terhadap apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, tuli terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, apakah Yesus bermaksud supaya menjadi orang yang percaya itu tidak punya apa-apa? Apakah Tuhan Yesus bermaksud untuk membuat orang percaya itu miskin? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa orang yang percaya itu diberkati supaya untuk dapat menjadi berkat? Apakah ini bertentangan? Persoalannya bukan masalah kaya atau miskin. Persoalannya adalah apakah ia mau hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan hanya suka berkatnya saja tapi tidak mau apa yang Yesus perintahkan. Saudaraku, tidak mungkin Yesus menelantarkan, kalau boleh kita bayangkan, Yesus tidak mungkin membuat pemuda ini menjadi orang yang miskin dan menderita. Yang Yesus mau hanya sebuah ketaatan, mendengar apa yang dia perintahkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 24 berkata, lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang, orang yang punya harta benda, orang yang punya kekayaan,
masuk ke dalam kerajaan Allah. Alangkah sukarnya orang yang mengandalkan harta kekayaan, duitnya, ya, untuk diperintah dalam pemerintahan ilahi, untuk diperintah dalam otoritas firman. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Masuk dalam kerajaan Allah berbicara masalah hidup yang dipimpin oleh otoritas firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jika Tuhan berkata A, seharusnya kita sebagai orang percaya juga yes man, yes sir, yes, good master, good teacher. Seperti apa yang dikatakan pemuda ini, guru yang baik, ya Rabbi. Apa yang harus aku berbuat? Dia bertanya solusi apa yang harus dia lakukan, dia terima untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Dia bertanya dan berharap jawabannya itu menyenangkan, sesuai yang dia harapkan. 1, 2, 3, 4, step by step, poin demi poin, langkah demi langkah untuk bisa masuk surga. Tapi Yesus hanya berkata, hanya satu yang kurang daripadamu, jual segala milikmu dan bagi-bagilah kepada orang miskin, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa maksud dari pernyataan Yesus ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Yesus mau bahwa berjalan bersama Yesus, ikut Yesus, follow Yesus, itu berbicara tentang kemana Yesus mengarahkan. Dia akan berjalan ke sana, apapun resikonya. Yesus berkata lagi, ayat 25, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, pada waktu itu ada sebuah cerita tentang sebuah pintu yang dikatakan seperti lubang jarum. Pintu itu sempit, saudaraku, yang hanya bisa dilewati oleh unta. Katanya di sini sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Berarti unta itu lebih kecil daripada manusia pada zamannya. Yang pada waktu itu orang-orang yang ada di situ adalah orang yang pertumbuhan fisiknya itu luar biasa, normal besar. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku, faktanya ternyata di sini bahwa orang kaya itu sulit diperintah. Orang kaya yang punya duit itu sulit untuk menundukkan diri. Orang kaya yang punya duit itu sulit untuk tunduk dalam otoritas. Ada kecenderungan jika dia punya uang akan mengatur semua yang dia mau. Dan ada kecenderungan bahwa orang yang punya duit, orang yang punya uang itu ada arogansi dalam kehidupannya. Dianggap orang lain bisa dibeli dengan uang. Dianggap orang lain itu menurut apa kata dia, kalau uangnya itu bekerja. Saudaraku, Yesus berkata, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tidak mungkin orang itu menyembah kepada Mamon dan kepada Allah. Tidak mungkin taat dua-duanya, saudara. Pasti akan ditinggalkan yang satu. Saudaraku, inilah yang dinamakan perselingkuhan. Tidak mau percaya seutuhnya kepada Tuhan, tapi dalam hal yang lain dia mempercayakan hidupnya, kenyamanannya atas harta yang dia miliki, atas uang apa yang dia miliki. Dan ayat 26 dia katakan, dan mereka yang mendengar itu berkata,
Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah hukum Taurat itu bisa menyelamatkan hidup seseorang? Saudaraku, hukum Taurat yang diterima oleh Musa berisi 10 hukum Musa yang ia terima di Gunung Sinai. Apakah dari 10 hukum itu bisa dilakukan oleh manusia? Apalagi setelah ditafsirkan menjadi ratusan jumlahnya, dijabarkan poin demi poin yang itu harus ditaati oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara. Apakah sanggup untuk bisa sempurna? Sementara Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Satu item saja tidak bisa melakukannya, itu mengkafirkan 9 hukum yang lain. Jadi tidak ada yang bisa sempurna untuk bisa melakukan hukum Taurat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebentar pemuda ini dengan bangganya, ya, semuanya itu sudah kuturuti sejak masa mudaku. Luar biasa, saudaraku. Dia oranglah satu-satunya yang saya tahu bahwa dia yang sanggup melakukan seluruh hukum Taurat. Apakah benar demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Buktinya ketika Yesus berkata, jualah semua milikmu yang ada padamu, bagikanlah kepada orang miskin, datanglah kemari dan ikutlah aku. Bukankah ini suatu penyembahan yang totalitas kepada Tuhan? Sesuai dengan hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ternyata di sini pemuda yang saleh ini tetap bahwa dia berpihak pada hal yang duniawi saja, pada hal yang materi saja, tentang harta bendanya, kekayaannya yang dia banggakan, yang membuat dia nyaman dalam hidupnya. Ketika diajak untuk totalitas mengikut Tuhan, dia sangat kecewa. Siapakah yang dapat diselamatkan? Jika demikian, itu kata orang-orang yang mendengar pada waktu itu. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Saudaraku, jika seandainya pemuda itu mengikuti apa kata Yesus dengan benar, dia akan segera melakukannya. Belum tentu Yesus pun tega. Bukankah untuk melakukan pekerjaan pelayanan bersama Yesus juga perlu makan, saudaraku? Dari mana makanan yang mereka dapatkan? Supaya mereka tetap, bagaimana mereka dapat menghidupi keluarganya? Mereka setiap hari pelayanan, mereka setiap hari juga harus makan, mereka setiap hari juga harus memikirkan tentang kebutuhan keluarganya. Jika mereka bersama Yesus, tidak ada catatan bahwa mereka mengalami yang namanya kesulitan dalam hal kecukupan kehidupannya. Saya belum pernah baca ada salah satu orang murid yang mengeluh bahwa saya tidak punya uang, saya tidak punya gandum untuk dimasak, untuk dimakan, untuk dibuat roti, saya sangat kelaparan. Yang saya tahu ketika baca Alkitab, bahwa ketika murid-murid Yesus sudah melakukan pekerjaan pelayanannya, Yesus sudah ready mempersiapkan logistik. Anak-anak, datanglah kemari, marilah kita makan. Bukankah dalam hal yang begituan Tuhan Yesus memperhatikan dan peduli saudara terhadap murid-muridnya, apalagi dalam hal-hal yang lain? Apa yang tidak mungkin bagi
Saudaraku yang dikasih Tuhan, sesungguhnya seorang pemimpin muda agama Yahudi itu sedang diajak Yesus untuk berubah dan pindah dari paradigma atau pola pikir konsep perjanjian lama untuk masuk ke dalam pola perjanjian baru, saudara. Dalam perjanjian lama ditentukan oleh syariat-syariat, ditentukan oleh hukum-hukum yang harus dikerjakan. Sementara ketika masuk dalam perjanjian baru di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah hidup karena anugerah. Move pindah dari jerat hukum Taurat masuk ke dalam hukum kasih karunia Kristus Tuhan, yaitu hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat saudaraku, bukan hanya sekedar hidup dan belajar bagaimana caranya melakukan langkah-langkah atau poin-poin untuk bisa masuk surga, untuk bisa berhasil, untuk bisa menjadi orang kaya, untuk bisa mengalami pernikahan yang bahagia, bagaimana mendapatkan jodoh yang benar dan baik, yang semuanya itu tidak penting. Tapi di sini Yesus mau berkata bahwa jauh dari semuanya itu adalah lebih baik. Yang terpenting poinnya adalah datanglah kemari, ikutlah aku. Tidak perlu engkau merisaukan hidup, tidak perlu engkau mengkhawatirkan hidup. Mungkin faktanya dunia sedang susah, dunia sedang sulit, dunia sedang digoncang badai ekonomi. Tapi Yesus mau berkata, datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus mau berkata bahwa lebih dari semuanya itu, yang terpenting adalah datanglah kemari dan ikutlah aku. Milikilah hubungan dengan Yesus. Mungkin saudara sudah berdoa, mungkin saudara sudah berpuasa, tapi itu hanya rutinitas. Karena doamu dan puasamu tidak bisa mengubah gaya hidup. Engkau hanya sebatas berkata-kata, engkau hanya sebatas tidak makan dan tidak minum, tapi hidupmu tidak berubah ke arah yang lebih baik. Apa yang dimaui Tuhan? Hidup yang dipimpin oleh Allah, hidup dalam kepemimpinan kerajaan Allah, di mana firman Tuhan menjadi otoritas dalam kehidupannya. Apakah engkau masih meragukan kesanggupan Tuhan untuk memelihara hidup saudara? Miliklah hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Hiduplah berjalan bersama-sama dengan Yesus. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara, mungkin saudara berkata, itu terlalu rohani lah. Loh, berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak lain adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Jika firman Tuhan menegur hidupmu, terima, buka hati. Jangan engkau marah dan tersinggung. Karena jika engkau marah dan tersinggung tidak akan membuat hidupmu berubah. Jika engkau ingin masuk surga, jangan berharap engkau mau berkatnya saja dan tidak mau ikut Yesus. Ketika Yesus berkata, engkau menolaknya, tapi ketika engkau butuh, engkau mengundangnya. Tuhan, ketika engkau susah, tapi ketika engkau sudah ada dalam zona nyaman, engkau berkata, menurut hemat saya bisa melakukan hal ini dan hal itu. Nah, di mana letak prioritas konsep iman saudara? Apakah saudara mengandalkan Tuhan atau saudara mengandalkan dirimu sendiri? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, halo, saudara masih tetap percaya Tuhan hari ini? Sekali lagi saya mau tanya, apakah saudara masih tetap percaya Tuhan? Percaya pada kesanggupan Tuhan, percaya kepada kedaulatan Tuhan. Saya mau beritahu buat saudara, bahwa saat ini orang Kristen memang banyak,
tapi orang percaya makin sedikit. Mengapa demikian? Saudaraku, orang yang percaya itu dalam kesulitan apapun, orang yang percaya itu tenang saja. Tapi orang Kristen itu dalam kondisi kesulitan, ketika dia mengaku Kristen bahwa dia bukan orang percaya, adalah dia sudah mulai khawatir, goncang, ketakutan. Dia sudah putus harapan dan dia tidak mau melakukan apa-apa. Yang dia mau enaknya saja, Tuhan aku minta ini, langsung ujung-ujungnya jeblok. Kayak Pak Tarno, prok mau jadi apa? Ya. Enak, berdoa langsung dapat, Bukan itu sebenarnya yang dimauin Tuhan. Ya, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan itu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan sesuai dengan tujuan hidupmu hari ini yang Tuhan panggil untuk engkau, saudaraku. Orang Kristen memang banyak, tapi orang percaya faktanya hanya sedikit. Percaya atau tidak? Lihat bagaimana respon saudara ketika menghadapi isi dompetmu, bagaimana respon saudara ketika menghadapi pekerjaanmu, bagaimana respon saudara menghadapi keluargamu. Apakah engkau datang kepada Tuhan dan engkau berjalan di sana, atau saudara mencari jalan pintas? Banyak yang mengaku Kristen tapi hidupnya hanya ngandelin duit dan kekayaannya, saudara. Bukan berarti duit dan kekayaan tak penting. Banyak orang Kristen tapi hidupnya hanya ngandelin warisan keluarga. Gegeran tentang warisan, rebutan tentang warisan. Nah, pokoknya sampai saudara ketemu saudara bentrok, saudara ketemu dengan saudara bentrok, anak ketemu dengan orang tua bentrok, hanya gara-gara harta warisan. Apakah itu orang percaya? Bukan, itu hanya orang Kristen. Orang Kristen hanya mengandalkan gelar. Dia pikir kalau sudah bergelar itu hebat. Dia pikir kalau sudah bergelar itu pinter. Dia berpikir kalau sudah bergelar itu akan mendapatkan banyak uang. Belum tentu, saudaraku. Banyak yang S2, S3 nganggur. Bolehlah engkau mengupgrade pengetahuanmu, tapi cara kerjamu juga harus diupgrade. Tidak mungkin orang yang IP-nya tinggi tidak bisa bekerja. IP tinggi, indeks prestasi yang tinggi tidak mempengaruhi seberapa besar gaji yang akan kau terima. IP, indeks prestasi yang tinggi hanya mempengaruhi ketika awal masuk engkau bekerja. Dibutuhkan ijazahmu, lulusan apa? Ada banyak orang yang mengaku Kristen tapi hidupnya hanya mengandalkan pekerjaan dan jabatannya. Saudaraku, engkau bisa menjadi bangga, punya pekerjaan yang hebat, punya jabatan yang tinggi, dan kau merasa terhormat. Dan di situ letak kau andalkan kehormatanmu. Ketika engkau sudah nggak bekerja, ketika engkau sudah pensiun, engkau mengalami gambar diri yang rusak karena engkau sudah tidak menjadi apa-apa. Jika engkau susah, tetaplah percaya kepada Tuhan dan belajarlah apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Jika engkau diberkati Tuhan, janganlah kau sombong, karena sewaktu-waktu bisa digilas, diputar balikan 180 derajat, ludes. Seberapa saldo yang ada di rekeningmu? Bisakah itu menanggung kehidupanmu? Ingat, itu bukan orang percaya, tapi hanya orang Kristen yang mengaku percaya. Yang diandalkan hanya masalah berkat materi, yang diandalkan hanya masalah kekayaan dan hartanya, bukan mengejar sang pemberi berkatnya. Untuk berkat Tuhan, oke, saya mau, tapi untuk ikut Yesus, ogah. Sorry jika saya vulgar. Tidak perlu ditutup-tutupi, karena ditutup-tutupi kadang gak nyampe.
tidak menyentuh intil-intil. Kalau orang Malang itu intil-intil rasa, tidak menyentuh hati sampai menusuk kedalaman hati. Jika saya memperhatikan hidup seorang prajurit, saudaraku yang dikasih, jika seorang komandan sudah memberikan perintah, maka ia pantang untuk pulang sebelum tugasnya selesai. Bila perlu, nyawa sebagai taruhannya, saudaraku. Jika komandan sudah memberikan perintah, kamu ngepam di sana, kamu harus melakukan, kamu harus pergi ke sana. Yang bisa dijawab oleh prajurit ini adalah siap dan. Kita masih kalah jauh untuk menyandang sebagai prajurit Kristus. Wong sebagai murid Yesus saja jauh, apalagi sebagai prajurit Kristus. Saudara yang percayalah dan bergeraklah. Orang yang percaya itu bergerak, tidak diam saja di zona nyaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika iman hanya untuk mengejar hidup keduniawian saja, yaitu jika iman hanya dipakai bagaimana caranya menjadi orang sukses dan berhasil, bagaimana punya uang atau harta kekayaan yang banyak, bagaimana punya rumah yang mewah, mobil yang mewah, gelar yang tinggi, menjadi orang hebat, bagaimana caranya mengejar kedudukan dan jabatan dengan gaji yang besar, ya. Jika iman kita hanya dipakai untuk mengejar yang begituan itu, saudaraku, maka ketika harapan dan mimpi yang kita inginkan tidak terkabul dan harus menghadapi gelombang pada kehidupan yang menghimpit kita, maka tidak heran jika iman kita goncang dan menjadi orang yang oleng. Karena iman hanya dipakai untuk mencari harta, benda, kekayaan dunia. Tidak engkau pakai untuk mencari hadirat Tuhan dalam kehidupanmu. Lantas engkau kecewa, lantas engkau frustasi. Kenapa? Saya sudah sekolah tinggi-tinggi, tapi faktanya membawa ijazah ke sana kemari tidak ada lowongan. Saya pernah mengalami hal itu, saudara, di Bandung. Pada tahun 2001, pada waktu itu saya pergi ke kota Bandung dengan membawa ijazah D3 pertanian, saudaraku. Di Bandung saya berharap untuk dapat pekerjaan, tapi aneh, ke Bandung kok membawa ijazah pertanian, masuk ke satu perusahaan yang lain, tidak ada lowongan. Selama 1 bulan, saudaraku, pergi hampir tiap hari memakai celana hitam dan baju putih, pura-pura sok jadi pegawai, tapi ternyata ditolak semuanya, saudara. Saya gak mengalami hal itu, hidup lantaran di kota Bandung. Akhirnya apa, saudaraku? Jadi supir pribadi. Ijazah gak terpakai, saudaraku. Kita tidak akan bisa tahan menghadapi kenyataan hidup yang berat di luar sana kalau hanya iman kita pakai untuk mengejar kesuksesan, keberhasilan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara, banyak orang termasuk kita itu ya termasuk saya ya, suka sekali mengejar atau mendapatkan keuntungan atau potongan-potongan diskon, sale-sale yang ada di mall-mall jika kita mau belanja di sebuah minimarket. Saudaraku, banyak yang suka dengan keuntungan atau diskon-diskon. Saudaraku, saya punya kartu member card untuk mendapatkan potongan harga, potongan diskon ketika saya membeli barang di tempat itu. Ada banyak keuntungan ketika kita punya member card, kartu member dalam sebuah usaha. Maka kita harus mendaftarkan diri menjadi member dulu untuk mendapatkan keuntungan ketika belanja, guna mendapatkan potongan harga atau diskon. Atau bisa beli lebih murah jika ada barang yang lagi promo, saudaraku. Begitu juga dengan hidup kita.
Hidup saudara dan saya yang selalu berharap mendapatkan keuntungan, bukan? Ingin selalu beruntung. Kemana saja engkau pergi, engkau akan dibuat beruntung dan berhasil. Bukankah itu ayat kesukaan kita, ayat favorit kita, saudara? Tapi kenyataannya kemana saja kita pergi, kita mengalami kegagalan, kecewa dan frustasi. Tapi faktanya, saudaraku, orang hidup di akhir zaman ini suka sekali untuk bisa mendapatkan keuntungan, tapi tidak mau jadi member, tidak mau masuk di dalamnya. Karena banyak orang datang ke gereja mendengar khotbah hanya karena ingin doanya dijawab, karena ingin mendapatkan sesuatu ketika dia ibadah. Salahkah? Enggak terlalu salah. Ingin hidupnya diberkati. Makanya khotbah-khotbah yang tentang berkat suka sekali, tapi tentang sesuatu yang menyinggung soal karakternya, dia langsung tutup, matikan. Live streamingnya matikan. Kenapa? Karena menyinggung perasaannya, karena menyinggung hidupnya. Dia tidak mau disinggung tentang karakternya. Yang dia mau khotbah tentang berkat, bagaimana hidup diberkati, bagaimana mendapatkan jawaban dan solusi Tuhan. Tapi ketika dia sudah melakukan semuanya, berdoa, hidupnya gak berubah-ubah, jawaban tak kunjung datang. Dia frustasi, kecewa, stres. Karena banyak orang datang gereja dan beribadah hanya ingin berhasil dan ingin bisa jadi kaya. Kaya tidak salah, saudaraku. Orang yang mengikut Tuhan dicukupkan. Jika engkau hanya berdoa, diberkati di bumi dan diberkati, upahmu besar di surga, tapi engkau boleh berdoa, diberkati di bumi dan di surga. Orang datang kerja hanya ingin mencari jodoh yang baik, hanya ingin punya keluarga yang baik. Yang diandalkan pendetanya lagi. Kasih tahu anakku, kasih tahu istriku, kasih tahu suamiku supaya begini. Hidupnya sendiri tidak mau diubah, tapi dia ingin berharap orang lain berubah. Bagaimana, saudaraku? Apakah kau masih merasa bahwa firman Tuhan itu jahat kalau diungkapkan? Engkau tidak suka tentang hal yang begini, tapi engkau ingin masuk surga. Mustahil, saudaraku, mustahil sekali. Engkau ingin masuk surga, tapi hidupmu gak mau diubah, tidak mau berubah, tidak mau masuk dalam kerajaan Allah, tidak mau masuk dalam area dan suasana otoritas surga. Mustahil engkau bisa mendapatkan hidup yang kekal di surga. Itu semua penting, saudaraku, untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi keluarga yang bahagia, untuk menjadi punya pekerjaan yang berhasil, itu penting. Tapi dari sekian banyak poin-poin yang dari keinginan saudara yang sangat mengandung banyak keuntungan, mereka hanya suka dan mau tentang keuntungannya saja. Akan tetapi masalahnya mereka tidak mau Yesusnya. Ikut Yesus nggak mau. Ikut Yesus nggak mau, karena ikut Yesus itu, lah untukmu mana kalau semua untukmu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesaya 48 ayat 17, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Oh Tuhan, berilah petunjukmu. Apa yang harus kutempuh. Di sini, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah.
Dengarkan firman Tuhan dengan baik, karena firman Tuhan itu memberikan faedah. Faedah dalam bahasa aslinya dikatakan itu profit, yang bisa disamakan dengan benefit, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah keuntungan. Jika kita hari ini percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Allah, itu akan memberikan keuntungan dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ada berkat baru setiap pagi, dan kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Perhatikan baik-baik, sekali lagi saya mau bacakan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesus berkata, datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika engkau hari ini berada dalam kondisi sulit, saya dengan sebuah cerita bahwa jika ada seorang kapten kapal yang sudah berpengalaman ketika sedang mengendalikan kapalnya untuk mengarungi samudera raya dan mengalami terpaan ombak badai yang sangat luar biasa, maka satu-satunya untuk bisa selamat, maka ia harus tetap mengendalikan kapalnya untuk tetap bergerak dan berjalan walaupun melambat. Mengapa? Sebab jika kapal yang ia kemudikan itu berhenti atau diam, maka akan segera tenggelamlah kapal itu. Seberat apapun masalahmu, engkau tidak boleh menyerah. Seberat apapun masalahmu, engkau tidak boleh berhenti percaya kepada Tuhan. Ketika engkau berhenti percaya kepada Tuhan, maka hancurlah hidupmu, berantakanlah kehidupanmu. Bukankah hidup kita tidak mau hancur berantakan? Maka datanglah kepada Yesus dan ikutlah Yesus, dan berjalan bersama Yesus. Dengarkan dan lakukan apa kata Yesus. Perhatikanlah perintah-perintahku. Dikatakan, damai sejahtera akan ada padamu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, tetapi lebih diberkati lagi orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya, saudara, dan yang mengamalkannya. Jika kau hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajarlah untuk berjalan di sana. Belajarlah percaya kepada Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jika engkau percaya hari ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk kesulitan hidup. Terlebih yang lebih penting adalah engkau bisa memiliki kehidupan kekal di dalam Yesus. Yesus berkata, datanglah kemari dan ikutlah. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara kehidupan saudara hari ini dan hari esok. Kiranya Tuhan baik hati dan bermurah hati kepada saudara hari ini dan hari esok. Kiranya Tuhan mengasihi saudara dan memberi saudara damai sejahtera, bahagia dan diberkati hari ini dan hari esok, sehingga saudara bisa masuk dalam kehidupan yang kekal, bisa masuk surga di dalam dan bersama dengan Yesus yang empunya surga. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Aku datang ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jika engkau sudah siap, aku akan datang. Sudah siapkah saudara bertemu dengan Tuhan? Datanglah kemari dan ikutlah aku, kata Yesus. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara hari ini. Jika saudara hari ini dalam kondisi hidup saudara kacau,
Saudara merasa frustasi, saudara merasa banyak masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga saudara. Saudara memiliki hubungan yang tidak beres dengan sesama saudara. Saya mau berdoa untuk saudara, jika saudara ingin berubah dan mau berubah, diubahkan oleh Tuhan, buka hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Jika engkau percaya bahwa damai sejahtera itu akan diberikan kepadamu. Jika engkau percaya kepada Tuhan, maka kebahagiaan dan berkat itu akan diberikan kepadamu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, dipulihkan hidupmu, dijamah oleh Tuhan hatimu, dilembutkan oleh Tuhan hatimu, supaya engkau dapat menerima kasih karunia Tuhan masuk dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang sedang sakit. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang hari ini mendengar dan setuju untuk berdoa tetap percaya kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati dengan berkat musisat kesembuhan, harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menjamah, menyembuhkan, mengangkat sakit penyakitmu. Dalam berkat nama Yesus, jadilah sembuh. Engkau yang hari ini dalam kesulitan ekonomi dan merasa bahwa pekerjaanmu mengalami goncangan dan tidak menguntungkan, bahwa bahkan untuk bertahan aja merasa bahwa engkau sudah sulit. Saya mau berdoa untuk saudara dalam berkat nama Yesus. Jika engkau tetap percaya bahwa Allah sanggup, Yesus sanggup memberkati hidupmu, membuat berhasil dan beruntung dalam kehidupan dan pekerjaanmu, dalam berkat nama Yesus, engkau tetap percaya bahwa Yesus sanggup memberkati usahamu, pekerjaanmu dan hidupmu, dalam berkat nama Yesus. Saudara, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah istrimu, diberkati suamimu, diberkati anakmu, diberkati seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat itu diperintahkan mendatangi hidupmu dan keluargamu. Berkat-berkat yang baru, berkat-berkat yang tidak lazim itu mendatangi hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau percaya, katakan amin. Dalam berkat nama Yesus, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati warungmu, diberkati tokomu, diberkati apa yang kau kerjakan dan usahakan, sehingga engkau berharap ada keuntungan dan tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahwa engkau menikmati keuntungan. Dalam berkat nama Yesus, masa depanmu terpelihara oleh Tuhan. Saudara yang percaya, katakan amin, amin, haleluya, shalom.